Jadi step pertama untuk kita pisahkan dulu. Ketika mereka nggak mau nyisir, itu rambut menggumpal dengan sendirinya. Dekat. Oh, Sejauh mana hubungan lu sama alumni? banyak kita nih, mahal nih kayaknya mahal. Punya daging semua. Halo gengs, ketemu lagi bareng gua Eri Red Black. Gua kaget plus terharu ya, maksudnya gua tuh semalam ditelepon sama seseorang yang sangat gua rindukan juga, kangen udah lama kita nggak ketemu. Hari ini gua datang ke Bang Hendra Hero. Apa kabarnya? Baik. Lu kalau nggak gue telepon, lu nggak kemari gitu kan? Dan sekarang gue pengen kerjain lu sih sebenarnya. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, siap. Bro, this is my best friend, udah lama banget, Harry Red Black tentunya. Jadi gue udah lama juga nggak ketemu dia, gue telepon, gue kasih tugas, baru dia mau, saking sibuknya, luar biasa. So, ikutin apa yang akan dikerjain. Ini nih. Oke, Rox, jadi ketika lo punya rambut di gimbal atau dreadlock, lo juga harus perhatiin ke depannya bagaimana rambut ini bukan hanya menang gaya doang, tapi betul-betul harus terawat juga. Sama seperti yang gue lakuin saat ini hari ini lagi coba untuk mencerai-beraikan yang nempel. Kan biasanya tuh kalau rambut udah di dreadlock, udah lama nggak dirapihin, itu dia rambut barunya tuh tumbuh, akhirnya dia tumbuh secara liar, nyatu gitu kan. Nah, jadi step pertama untuk nge-repair dreadlock ini harus dipisah-pisahin dulu, seperti yang lagi dilakuin. Boleh dilihat sini. Nah, ini kita bagian yang kusut dan satu sama lainnya itu ada yang nyatu gitu ya. Kita pisahkan dulu buat mempermudah. Punya rambut gimbal itu istimewa gitu kan. Teman-teman boleh cek gitu, beberapa orang yang punya rambut gimbal, kenapa ini istimewa dari semua treatment rambut gitu kan. Cuman dreadlock lah yang menurut gua ya itu luar biasa ribet. Hanya orang-orang tertentu yang berani ambil risiko untuk keluar kocek lebih dalam lagi, karena nggak bisa ngelakuin sendiri. Gue bisa dreadlock, teman-teman yang lain juga bisa dreadlock. Untuk nge-repair yang hasilnya betul-betul perfect tuh harus tetap perlu bantuan orang. Salah satunya di si Red Black nih, channelnya itu ngebahas gimbal banyak ya, Her ya? Iya, ada beberapa gimbal. Terus ada juga teman gua si Ferry Diansa gitu kan, Dreadlock ID. Itu adalah circle-nya teman-teman gua juga di mana, di Jakarta Selatan itu, di Bread House gitu kan, Bang Jeki Tribal. Nah, teman-teman yang memang senang dengan rambut gimbal itu bisa datengin tuh ke tempat-tempat mereka. Tentunya yang ter-the-best di Hair Station sih. Iya, betul. Ini akar dari style. Pertama kita tuh dulu tuh sering ngumpul di sini ya. Sekarang tuh mungkin setelah bisa masing-masing itu sudah kemana-mana, dari Jakarta, di Bogor, berkembang. Dan gue senang itu. Jadi gue akan tetap saling support. Setelah selesai memisahkan bagian-bagian yang menyatu, kita akan memulai proses merajutnya. Jadi tadi kesini sama siapa, Her? Sendiri. Ini teman-teman, suatu kehormatan buat saya bisa merapikan rambut gimbalnya Bang Hendra. Jarang orang yang dapat beruntung seperti ini, dapat merapikan. Thank you. Gue yang beruntung dirapihin rambutnya. Tapi pada intinya sih ini ya alasan aja untuk gue bisa ketemu sama dia gitu kan, gue kerjain gitu loh. Sekarang banyak yang berbeda. Dari rokok aja kayaknya, aduh, mantep banget ini rokoknya. Gue pribadi aja gue bingung gitu kan, tiba-tiba gue pengen gimbal lagi gitu kan. Terus tiba-tiba gue pengen nyobain hal yang baru, memang gitu. Jadi kan gue dulu bilang sama lo, ketika lo ngerasa bosen, lo harus mencoba sesuatu hal yang kadang nggak pernah lo terpikirkan. Lo lihat orang dan ketika ada rasa ini tuh asik deh, nah itu lo harus
wajib coba tuh. Kalau udah ada rasa lo melihat sesuatu ya, tiba-tiba dalam hati lo tuh, ih keren banget, ih asik banget, kayaknya enak deh. Nah itu tuh lo harus coba sebenarnya. Jangan sampai rasa penasaran di diri lo itu berlalu gitu kan, sampai next time lo anjir iya gue belum pernah nyoba gitu kan. Nah ini salah satu yang lagi gue jalanin, gue mencoba hal-hal yang baru gitu. Karena gue sadar usia gue terus bertambah gitu kan, tapi gue masih tetap pengen punya cerita dalam hidup gue. Itu yang selalu gue bilang kan, I want to be a legend. That's it, gitu. Dan gue juga pengen teman-teman gue itu merasakan hal yang sama, karena gue ngerasa ini asik, hidup gue tuh asik gitu kan. Dan lo harus cobain sesuatu yang baru, nggak harus sama kayak gue, lo sesuatu yang baru. Itu teman-teman, pesan sangat berat dan sangat menyentuh yang harus kita renungkan. Itu keren banget ini. Nanti anak-anak pada mau nyusul, anak-anak Bogor Barberhood. Iya, wah rame dong. Ya kayaknya ini bakalan lebih seru. Keren. Iyalah, lama juga kan. Mereka juga pada kangen juga mungkin. Iya. Oke, seru nih. Jadi kan anak-anak datang nih. Tahu udah tapi Hujan kali ya? iya, tadi sih udah mau jalan cuman nggak tahu. Cek handphone. Belum ada kabar lagi. Nah itu dia. Oh, panjang umur. Balik. Yo, gua cariin red flag. Iya. Ada di sini. Bang. Gue. Ngomong-ngomong dong kalau mau kemari. Iya. Jadi kita bisa bareng. Red flag tadi. Ya gimana? Tutup ya tadi. Teman-teman red bertubuh. Oh, kabarin sih lo sini. Surprise. Iya. Sehat ya. Alhamdulillah sehat. Itu boleh juga. Iya. Gua bukan yang gua. Sadar. Gua sambil ini ya, sambil share. Oh, ini gimbal. Prepare. Kursi dong, kursi ngobrol-ngobrol sini lah. Udah berapa kali lo di dreadlock jadinya? Gua baru mulai lagi nih, nggak tahu ada angin apa, gua ngerasa nggak keren kan karena rambut kemarin, terus juga banyak juga teman-teman yang nggak percaya kalau gua Hendra gitu kan. Iya. Mereka taunya gua gimbal, ya udah. Karakternya udah kuat banget ini. Iya. Obrolan ini semakin asik ya teman-teman, tetap betah nontonnya. Alright. Kebetulan Isinya daging semua. Ini gua kaget kedatangan pertama. Ya memang kalau ini mah seri emang gua panggil. Tapi ini founder dari Bogor Barberhood loh. Iya kan? Gak kabar-kabarin, biasanya kabarin dulu, Bang, lu ada nggak gitu kan? Ini setelah datang aja. Jadi thank you sih, gue udah dikunjungin. Thank you brother. Walaupun keadaannya ya gue lagi diginin nggak apa-apa ya. Oh iya. Ada amanah nih. Apaan tuh? Cerdas nih. Ada merchandise resmi. Oh. Official merchandise. Oh. Bisa official merchandise dari Bogor Barberhood. Oh. Ini seragam baru nih kayaknya. Oh iya, seragam Seragam resmi, baju dinas. Loh kan. Enak jadi orang tua. Ketika banyak anak-anak di luar sana pada sukses-sukses dikunjungin, dapat oleh-oleh ya kan. Udah di repair rambut, dapat juga nih kayaknya anget nih. Wih, menghangatkan yang dingin. Spesial. Tapi kan itu di Bogor, di Depok juga bisa anget kan kayak pakai ini. Bisa banget. Oh, terus gimana? BB nih, udah lama banget gua nggak denger kabar berita acaranya karena ya harap maklum lah, gua juga lagi nyiapin di Depok untuk biar bisa movingnya tuh kayak BB sih, pengen di Depok tuh. Ajarin dong. Iya. Balik kayaknya. Bicara bebes secara komunitas ya alhamdulillah ya kita masih solid. Nah ini teman-teman harus dengerin ini penting banget loh. Lu cinta gimbal, lu denger langsung dari pakarnya gimbal. Dreadlock gimbal ya kan. Sebenarnya sih kalau
untuk saat ini sih gue belum bisa memberikan satu informasi yang secara akademis ya, tapi mungkin gue hanya bisa menelaah dengan apa yang gue dapat gitu kan, yang gue dapat gue baca serampangan gitu kan. Kalau rambut gimbal ini artinya bukan satu yang baru di gaya rambut gitu kan, karena kita juga udah tahu banget ikonnya si rambut gimbal ini dari mana sih tuh, si Bob Marley itu Ya. Nah, dia udah pasti tuh. Jadi zaman saat itu tuh gimbal diikonkan oleh Bob Marley dan sampai menjadi identik kalau orang berambut gimbal dia punya genre musiknya reggae kan gitu. Nah, jadi sejarahnya itu gua sih ngelihat, menganalisa rambut gimbal itu bisa terjadi secara alami, bisa juga dibuat gitu kan. Kenapa alami? Karena gue merhatiin juga beberapa orang-orang yang mempunyai tekstur rambut yang susah disisir kan, itu awalnya di situ. Itu secara otomatis ketika mereka nggak mau nyisir, itu rambut menggumpal dengan sendirinya. Ya mungkin juga ada orang yang saat itu punya cita rasa seni tinggi, akhirnya dia buat tuh, dia dibikin gaya fashion. Ya salah satunya Bob Marley tadi, sampai identik kalau rambut gimbal ini ya itu Bob Marley gitu kan. Iya. Tapi seiring berjalannya waktu, gimbal hairstyle ini nggak identik dengan reggae kali. Karena pergeseran makna lagi kali ya. Yes. Konsepnya beda. Ya itu. Jadi ketika Balik lagi ke orang malas tadi gitu bang. Orang malas lagi, dan sekarang ini yang bikin aneh, rambut yang tadinya mereka sangka tidak terawat, ternyata untuk beberapa orang yang memang sengaja dibuat gitu kan, itu jadi sesuatu yang memang Jadi punya fashion nilai tersendiri ya. Punya nilai. Nah sekarang kan tadi kita cerita itu identik dengan reggae gitu kan, balik ke sekarang banyak banget genre musik lain pun pakai gitu kan, sah-sah saja. Ya karena itu ketika seseorang punya rasa jemu gitu kan, dia akan mencari satu inovasi ya. Kalau dulu gaya rambut itu identik banget dengan jenis musik ya. Kalau sekarang gaya rambut ini tidak terlalu identik Ya udah global. Bahkan bisa dipadu-padankan dengan pakaiannya gitu. Bentar, gua pakai baju dulu ya. Oke, siap. Biar lebih keren. Ya mudah-mudahan sih pas nih kan, karena kita kan kemarin nggak dapat ngukur Size-nya. ya, size-nya. Gua sih pas gotik ya, gotik. Ini dong, kemarin berwarna ya. Terakhir itu gua dapet yang coklat. Oh iya. Ya, Nah, ini Mas Sri. ini agak sedikit resmi nih. Ormas. Gagah. Bukan seragam ormas. Hai. Wah, pas lah ini. Gua langsung pakai adem. Mantap. Oke, lanjut. Oke. Cukup bang ya, kayak menjadinya. Asik sih, asik. Mudah-mudahan sih semoga awet lah gitu ya. Awet nih bahannya beda nih, mahal nih kayaknya, mahal ya kan. Gue sekarang pengen nanyain, tadi gue lihat masuk di dalam tuh ada ini nih bang. Ada ini nih tuh. Iya. Ada Pin pin dekat. dekat. Oh. Gue pengen nanya sejauh mana hubungan lu sama alumni dekat yang lain nih bang? Oke, anjing pin dekat. Ini gua dapet 2 nih. Iya. Anjir udah pada copot, udah gua ini, tapi ini sih terus terang yang bikin nama gua jadi Ya. utama lagi. Tadi gimana hubungan gua sama alumni kan? Ya, Alumni yang lain. Gua coba untuk jujur aja ya, Ya. soalnya ya gua juga udah tua kan, dewasa, gua pengen lebih plong aja hati gua gitu. Terus terang. ada beban lah ya. Ya, terus terang sih hubungan gua dari ke-15 itu
Cuman beberapa aja yang saat ini masih komunikasi. Oh. Masih komunikasi. Beberapa ya, artinya itu Nggak sebagian semua. kecil. Iya, nggak semua. Sebagian kecil tuh. 1, 2, 3, ya 4 orang lah gitu kan. Kadang kalau mereka sadar, gue suka halo bro, tapi ya Masih say hi gitu ya. gua sih saya karena gue pikir gue pernah satu naungan lah gitu lah. Tapi ya mungkin mereka kan masih muda-muda Iya. dibanding gua, jadi kesibukannya mungkin lebih gila kali. Positif thinkingnya, tapi Iya. sih ada aja. Gua juga manusia Ada biasa. rada gitu gondok kan. gitu ya. Yang negatif dia juga punya gitu kan Hmm. alternatifnya. Nggak tahu sih. Ya gitu dong. Hmm. Hubungannya menurut gua Hmm. kesimpulannya tidak harmonis. Iya. Kali ditolak mininya kemarin. Gak ditolak. Iya, enggak, tapi buat Beda keyakinan. Oh, gitu. Gue yakin yang enggak. Tapi gue salut sama lu bro ya gitu kan. Istilahnya lu bokinan udah nabung bareng bang. Oh. Udah nabung bareng. Enggak, ini dreadlock bang. Enggak, gue tuh deadlock mah ntar juga bisa gitu. Itu urusan gua lah ya. Iya. Ini urusannya Iya kan? masalah harmonis. Iya, jadi mental lu cukup kuat ya, semangat lu buat tetap berkumpul sama teman-teman gitu ya kan. Eri ngomong-ngomong dari jam berapa? Gua tadi sih berangkat dari Bogor tadi jam 1-an ya. Satu habis zuhur. Ini gua nggak tahu nih tadi sih di Fajar tau bang temenin gue yang nganterin seragam gue sudah ayo gue. Gak ada penolakan. Hah? Lah gua kan free man gue ya. Free and clear. Jadi teman-teman ini semakin video ini menengah terus semakin akhir itu semakin seru obrolannya. Buat teman-teman yang masih tetap menyimak video ini, lu harus tonton sampai full karena kalau misalnya sampai setengah doang, saya kira itu akan rugi ya. Jangan skip, Jangan skip. Oke, bicara gimbal ya kan. Di RB rate-nya mulai berapa untuk gimbal, Bang? Dari yang paling pendek itu 1,5 Oh. 1,5 juta di Red Black. Full. Masih topong bagian atas aja. Mantap. Sintetis RP. Itu udah asli. Oh, Asli. jadi buat yang pengen nyoba-nyoba gimbal bisa kemana aja, di Hero bisa, di Red Black bisa. Aerox Station itu akarnya dari gimbal menyebar ke Bogor, Jakarta itu Bercabang. di mana aja lu bisa bergimbal ria. Tapi gue kasih tahu jangan di Herok sih sebenarnya. Wih. Kalau nggak ada budget ya. Iya. Dalam banget kayaknya kan. Ini harus digaris bawahi kalau nggak ada budget. Iya, gue sih terus terang aja gitu kan. Coba. Gue dulu di Dekat mungkin teman-teman banyak lihat gue gimbal tuh di Dekat ya. Sebelum di Dekat Indonesia, gue di gimbal gitu. Belajarnya gue gitu kan, observasinya gue tentang gimbal itu mahal. Dan gue meyakinin kalau orang yang punya rambut dreadlock itu istimewa. Dan punya duit bang ya. Yes, tidak harus. Jadi gitu. Tadi kan dibilang tuh akarnya di gimbal tuh di barbershop di ini tuh di Jakarta, di Indonesia mungkin Herok. Makanya jangan di tempat gua mahal. Mau nanya ke sekalian harganya? Harga diambil kali bang ya. Yes. Sisanya yang adminnya gitu kan. Pokoknya kita takutnya lo kalau tahu langsung dari orangnya shock gitu kan. Untuk kategori gimbal sendiri itu ada yang permanen dan nggak permanen bang, gitu kan. Untuk pemasangannya. Kalau bosen gitu yang permanen ini berarti endingnya botak gitu ya. Ya, artinya kalau kita bicara dreadlock kan ada satu kata yang definisinya kunci gitu kan. Lock gitu kan. Jadi ya itu udah susah untuk diurai seperti normal kembali tuh udah nggak mungkin gitu kan. Nah, untuk repairnya perlu waktu. Kalau memang nggak punya waktu pengen dipotong ya potong, tapi nggak botak-botak juga, masih ada lah sisanya dari akar sini gitu kan, masih ada. Jadi nggak botak licin gitu, masih oke lah. Kemarin juga ada yang nanya tuh sama si Eri, tahu di WA, tahu di inbox, tahu di DM lah gitu kan, nanya
Kalau sistem pengguntingan itu kan kayak ada simuk, ada wiring, ada segala macam. Nah kalau untuk dreadlock sendiri, teknik pengunciannya ini disebutnya apa nih Bang? Ya, kalau teknik apa sulamnya ya, ya kan gitu. Ini sebenarnya dreadlock ini nggak ada secara akademik nggak ada gitu kan. Akhirnya kita pakai kearifan lokal ya kan, sulam gitu kan. Nah, dreadlock sendiri itu lebih tekniknya kepada bagian section dan partingnya gitu. Terus kalian tuh teman-teman ketika mau ngedreadlock itu kayaknya rata aja si section atasnya itu partingnya tuh square. Lupa bahwasanya kepala ini kan bulat. Bulat itu kan tergabung dari segitiga sama seperti dasarnya kita mau gunting rambut. Jadi partingannya itu kita bikin diagonal, terbentuk lagi segitiga, akhirnya dreadlocknya itu bisa natural. Jadi nggak kotak. Beda hal dengan braid box ya, gitu kan. Tetapi intinya ketika rambut lu pengen kelihatan full dengan media yang sedikit, lu bermain di parting, dan parting segitiga itu yang gue rekomen gitu. Iya, jadi bentuk apapun kondisi rambutnya. Yes, tekniknya itu lebih kuat di parting dan section gitu. Jadi itu kan bicara tentang extension ya, gimbalnya ya. Extension kita harus tahu nih kira-kira untuk bagian topnya berapa gitu kan, sectionnya, terus di sampingnya berapa bagian yang diterap, jadi dia balance gitu. Kita harus punya hitungan itu. Tapi menurut ente fenomena kemarin kan ada istilah selebgram gitu ya. Nah untuk tahun-tahun sekarang ada seleb-tuk nggak sih? YouTuber. Itu. Istilahnya YouTuber ya, bukan seleb-tuk. YouTuber dan barber apa hubungannya gitu? Iya. Dulu tapi gue pernah denger itu, gue tukang cukur bukan YouTuber kan. Gue pernah denger tuh. Dulu tuh ada slogannya gitu, atau di Pampang gitu kan, tukang cukur bukan YouTuber. Tapi ternyata buset, dia yang YouTuber. Siapa dia? Ya apa sih ya, buat istilahnya kan kalau lu nggak senggang amat bikin video gitu kan juga nggak sempet lah ya kayak gitu. Jadi ini buat Eri apa buat gua nih? Ini yang jawab siapa nih? Kemarin kan masalahnya gua juga pernah lihat channel lu Bang gitu kan. Ya menurut gua antara YouTube dan barber itu barber yang nge-YouTube. Barber yang YouTube ya itu sangat ini ya, pokoknya berpengaruh buat ini juga ya. Dia orang sejauh mana berkreativitas ya, karena bukan hanya di Indonesia, di luar sana pun barber luar tuh banyak yang YouTube. Ya. Nah kalau artis yang nge-YouTube menurut lu? Wah, itu dia udah kehilangan sedikit job mungkin. Kalau menurut gua sih kehilangan job berarti nggak punya nafkah. Gua nggak ngerti dah kategori nafkah gitu kan. Kalau YouTube sama konten kreator sama nggak? Nah itu juga gua kurang paham karena gua bukan YouTuber men gitu. Gua tipe penonton lah, Subscribe juga nggak? Belum kalau subscribe. Gua tipenya penonton aja. Terus kalau menurut lu gimana Bang? Menurut gua barber yang menjadi YouTuber atau YouTuber yang menjadi barber ada nggak sih? Ya ada lah. Barber yang jadi YouTuber. Ada itu yang agak ada lah ya. Jadi menurut gua sih YouTube ini kan memang platform awalnya sih untuk dokumentasi kalau menurut gua ya. Dulu tuh yang gue tahu untuk menaruh gitu kan dokumen di situ gitu kan, ya sampai akhir ini terjadi salah satu seperti profesi akhirnya karena memang menghasilkan gitu kan. Nah fenomena lebih khusus lagi ke barber yang jadi YouTuber, menurut gua sih itu sah ya, itu sah gitu. Selama lu punya kuota gitu kan. Ya, selama lu punya kreasi juga sih gitu kan buat ditonton gitu. Tapi kan kalau gue perhatiin Bang di medsos itu kalau untuk ngedukasi tuh orang buat nonton kan males gitu ya. Lebih ke hal-hal yang nyeleneh kayak gitu. Itu menurut ente gimana juga?
Itu menurut gua sih kan ada segmen Pasarnya, kasih ya. masyarakat kita kan udah betul-betul terbagi 3 yang pokok, bawah, menengah, atas gitu kan. Nah ketika lo mau menjadi seorang content creator atau YouTuber, lo mau pasar yang mana gitu kan. Kalau lo pasar lo orientasinya profit, duit, ya lo jangan bikin edukasi, lo nggak dapat penonton. nggak dapet karena pasarnya lebih banyak orang yang cari hal-hal yang nggak jelas, cari hiburan. Tapi ngomong-ngomong kontennya itu udah dapet itu kan? Nah ini dia suwe kena gua nih. Aduh jadi bingung gua nih. Oke, dulu gua bikin konten karena dorongan dari teman-teman. Gitu kan, bang bikin dong gitu kan, edukasinya di sini. Pas kebetulan, oh ya udahlah gua coba gitu kan. Nah, gua bikin, akhirnya karena kebebasan waktu gua juga nggak luang gitu, gua vakum tuh. Sampai akhirnya saat-saat ini nih, saat di video ini kita buat nih, itu karena 3 hari yang lalu lah. Kebetulan gue dapet email, gue cek email gue, ternyata gue ada ucapan congratulations. Wah, gue baca, Congratulations man. Akhirnya gue konsultasi sama, nih ada anak BB yang waduh luar biasa, kurang ajar gitu kan. YouTube-nya udah duluan gitu. Bangsat banget emang tuh. Support gitu kan, awang terus gue di-repost ini itu. Nah, gue nanya ke dia gimana nih. Oh, terus diterangin, terus ada beberapa temen juga yang ya udah di monet. Nah, di monetis. Belum dapat duit, tapi ya gue tetap orientasi gue pengennya edukasi gitu kan. Akhirnya gue lihat pasar juga nanti. Mau nggak mau ya, masih ngeraba-raba. Ya, istilahnya kan kalau namanya bikin konten kan balik lagi ke feel kita lagi gitu bang ya. Betul. Ya bukan tujuan juga sih sebenarnya untuk mendapatkan apa sih namanya istilahnya tuh kalau dapat kiriman dari sono gitu kan. Apa sih yang kotak gitu? Iya, yang bisa dicairin lah ibaratnya kayak gitu lah. AdSense. Iya, Sin AdSense ya. Jadi sebenarnya sih bukan tujuan utama ke situnya Bukan ya. ke situ awalnya gua kan lo lihat dari 10 video dia langsung di makanya gua itu luar biasa sekali men. Jarang-jarang gitu. gua hopeless sih sebenarnya saat itu kan, karena gua pikir oh ya gua cuma mau nolong gitu kan, ngomong doang gitu. Udah 10 biji udah selesai. Ya amazing sih kalau menurut gua ya. 10 biji udah dimonetize gitu kan. Atau gimana? Ya udah lanjutin lah serius mungkin. Tapi gua harap sih lo dukung gua, jangan bully gua ya. Jadi YouTuber. Fix gua jadi YouTuber. Gua sih ngaku sekarang ini gua fix jadi YouTuber. Nggak mau nge-embed ke TikTok gitu bang. Belum. Tergantung orang yang mensupport. Kalau banyak orang yang support gua, orang yang mau, bang bikin banyak nih, ya udah gua bikin. Tapi kalau enggak, gua udah mau pengen nikmatin santainya gua sebenarnya. Iya. Lo nggak takut diserang netizen bang kalau bikin YouTube versi lu yang sekarang ini gitu? Pergerakan yang frontal gitu Ya, gua sempet tuh di video pertama hater silakan masuk gitu kan. Siapa sih yang mau haterin gua gitu kan? Gua pede aja sih. Apa yang gua bawakan, apa yang gua jelaskan, gua ada dasarnya gitu kan. Nah, gua harap sih hater betul-betul ada terus ngomong sama gua. Justru gua sini, ayo face to face gua bilang. Gua nggak aneh plus 62. Iya. Tapi kan hater kan emang beraninya via medsos doang bang gitu. pakai akun fake. Iya, akun fake kayak gitu, kayak ini fake boy kan. Ya itu udah risiko, ya kan. Kita itu like and dislike itu pasti ada. Tapi kita hanya bisa meminimalisir antara yang suka dan yang enggak. Ya udah, nggak masalah. Gua ada hater, ada ini, gua sadar diri. Easy going aja gitu. Iya, biarin aja. Terus ada juga ungkapan kalau hater itu apa?
fans yang tertunda. Iya. Dia nggak tahu tuh. Ada lagi pengantin yang tertunda. Nah, kan kenal lagi kan. Itu termasuk haters. Enggak, pengantin yang tertunda. Ini ngomong-ngomong bikin gini berapa lama sih? Kayaknya dari tadi nggak kelar sih nggak. Oke. Berapa lama nih kira-kira nih? Udah mau kelar kali ya? Udah dikit lagi. Tadi mulai jam 3:30. Kalau apa namanya servis berapa lama tuh? Ya tergantung banyaknya. Berapa lamanya? Semakin banyak Kerusakannya. Enggak, berarti sama start dari awal lagi gitu ya? Ya enggak sih, kan udah ada gumpalan-gumpalannya udah ada. Oke, buat para haters yang pengen ngegimbal ya kan, nah, kunjungin link-linknya dia nih, ya kan, berdua. Oke. Terima kasih banyak Bang Indra yang sudah mengamanatkan ini kerjaan yang spesial ini. Terima kasih. Oke, sebenarnya sih gua yang harusnya berterima kasih udah dibenerin rambut gua, dan buat teman-teman pecinta gaya rambut, gak hanya dreadlock, khususnya di Bogor ya, tapi Bogor. Jika ada yang penasaran pun dari manapun sama Bro Heri, gua rekomendasi apapun kerjaannya dia expert di bidangnya. So, yang suka dengan gaya rambut tadi, mampir ke channelnya Red Black Hair Studio, subscribe. Di situ lu banyak dapat informasi. Oke? Gua Hendra Hero, Gua Eri Red Black. Ronnie man. Dom. nah, and then kameramen gua yang ada di sana, Lambayan. ya seseorang yang luar biasa menurut gua. See you. It's time to change.